Halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Dan hari ini, saat ini, kita akan melihat bagaimana ketika Grandmaster menunjukkan kemampuan terbaiknya. Permainan yang sangat keren pertemuan Pragnananda menghadapi Anis Giri. Dan mari kita simak permainannya teman-teman. Pragnananda Putih mengawali permainan dengan pion ke D4, direspon oleh Anis Giri dengan kuda ke F6, pion ke C4, lalu G6, kuda ke C3, dan D5. Dengan D5 di papan tentunya pertahanan Grunwald, dan Pragnananda memilih pion menerima pion pertukaran sehingga exchange variation pada Grunwald defense. Pion keempat saat ini juga tentunya menguasai sentral tempo mengancam kuda, kuda mukul kuda, pion menerima. Kita lihat memang di sini putih menguasai sentral, tetapi hitam juga siap fianchetto lalu rokade ke depan. Gajah ke G7 mengaktifkan diri mempersiapkan rokade, gajah ke C4, pion ke C5, lalu kuda ke E2 mempersiapkan juga rokade apabila gajah mencoba mengancam ke depan. Oleh sebab itulah tidak dicoba di petak F3 gajah ke depan mengepin, karena apabila saat ini ke petak E2, apabila gajah aktif tentunya pion dapat ke depan mengusir, di mana juga mempersolid pion satu sama lain. Dan masing-masing pemain saat ini melakukan rokade pengamanan raja, lalu kuda ke C6. Gajah ke E3 menambah support terhadap pion sentral. Pion ke B6 saat ini mempersiapkan juga fianchetto ke depan. Dan inisiatif yang coba dibangun oleh Pragnananda, ia memilih dengan pion ke H4 mencoba langsung menyerang. Pion ke E6 berlanjut membuka juga diagonal Montri H5, maka Montri tetap ke H4, lalu Montri ke C1 teman-teman, juga ke depan memantau petak H6. Di sini pion juga langsung menerima pion sentral. Karena sebelumnya seperti ini, apabila langsung Montri menerima pion H5, apa jebakan yang coba dibangun? Di sini kuda ke G3 mengancam Montri, Montri ke H4, gajah mengancam Montri, Montri ke G4, lalu gajah ke E2, percaya atau tidak, Montri terjebak teman-teman. Dan oleh karena itulah, di dalam pos ini kita kembali dimainkan tentunya pion menerima pion, pion menerima kembali, lalu Montri menerima pion sentral. Benteng ke D1 berlanjut, di sini kuda ke A5 teman-teman, membuka ke depan ruang bagi Montri menyelamatkan diri. Karena seperti ini, apabila misalkan langkah ini disepelekan, kita ambil langkah slow benteng ke D8, mencoba juga menambah tekanan terhadap pion sentral misalkan. Masalahnya kuda ke G3 berpotensi Montri terjebak, Montri ke G4, maka gajah ke E2. Kita lihat teman-teman, Montri ke H4, gajah ke G5 seperti sebelumnya, Montri terjebak. Dan oleh karena itulah langsung dibuka diagonal Montri, dimainkan Anis Giri kuda ke A5, maka berlanjut saat ini kuda mengancam Montri, Montri ke B7, dan gajah ke E2 berlanjut, lagi-lagi manuver ke depan ke petak F3, mengancam Montri dan juga benteng. Dan melihat ancaman ini, Anis Giri merespon dengan gajah ke D7, membawa ke depan gajah ke petak C6. H6 terlebih dahulu mengusir gajah, gajah mundur ke H8, barulah gajah ke F3 mengancam Montri. Gajah ke C6, lalu pion ke D5, langkah menarik yang coba dimainkan Pragnananda. Dan apa tujuan dibalik pengorbanan pion ini? Diterima oleh Anis Giri, tetapi kita lihat menjadi tidak aktif juga perwira saat ini teman-teman. Gajah ke D4 langsung menghentikan pion, mengambil alih diagonal. Benteng ke D8, berlanjut gajah mukul gajah, raja menerima, dan coba teman-teman apa yang dimainkan oleh Pragnananda di posisi seperti ini. Bagaimana teman-teman? Selamat pagi, Anda bisa menemukan kalkulasi yang luar biasa. Kuda menerima sentral dan memberikan bahwa langkah ini langkah brilian dan juga membuka diagonal ke depan, berpotensi melakukan skakmat. Apalagi misalkan juga Menteri dan kuda sudah melakukan kombinasi teman-teman. Gajah saat ini wajib menerima kuda tentunya, dan Menteri ke D2 saat ini menjadi pilihan terbaik. Karena seperti ini, apa bedanya jika tetap ke B2 bang melakukan skak misalkan? Pion menutup teman-teman, tidak ada kuda dan ini sangat berbeda. Menteri ke D2 baru saat ini, masalahnya gajah mukul gajah, membuka juga benteng saat ini mengancam Menteri. Menteri menerima benteng, memang saat ini ancaman skakmat ke depan apabila diterima, tetapi raja akan ke G8 teman-teman, bahwa ketika pion melaju, ini pun tidak skakmat ke depan karena dapat kabur. Maka Menteri ke D6, gajah bisa memukul benteng, jelas kualitas hitam pun tentunya lebih baik, unggul satu perwira. Dan oleh karena itulah teman-teman, kita kembali di dalam posisi Menteri ke D2 tentunya dimainkan, dan ini adalah pilihan terbaik, dan Menteri ke E7 teman-teman.
Sebelumnya di dalam pos ini apa yang terjadi? Jika baru saat ini gajah misalkan memukul gajah, ini berbeda teman-teman. Karena benteng memukul benteng, kita lihat bahwa pion ini belum melaju menutup ke depan. Oke, benteng menerima, jelas ini akan skakmat. Apabila juga saat ini raja mendekat misalkan, masalahnya menteri ke F6, ancaman skakmat pun ke depan tak bisa dicegah teman-teman. Tetapi juga mungkin ada yang bertanya, bagaimana jika di dalam pos ini, misalkan menteri ke C7, ini adalah rekomendasi teman-teman, menghentikan menteri menguasai diagonal ini. Sebagai contoh, menteri ke B2 melakukan skak, pion menutup, benteng menerima gajah, pertukaran saat ini gajah menerima, maka kuda dapat ke B7, dan ini pun komplit sebanding. Akan tetapi yang jadi pembeda ketika dimainkan saat ini menteri ke E7, maka jelas menteri juga diberikan ruang ke petak C3 melakukan skak, pion menutup, benteng menerima gajah, di sini benteng ke C8. Yang jadi pembeda ketika diterima benteng saat ini, maka gajah menerima, kita lihat bahwa kuda terjebak teman-teman. Oke, kuda ke B7 misalkan, masalahnya benteng mengancam menteri, menteri berpindah tetap harus mensupport kuda, maka gajah mengancam teman-teman forkingan ini, maka menteri ke C7, menteri bisa saat ini menerima pion tempo skak karena tidak bisa diterima, benteng juga melakukan skakmat di baris ke-8. Sangat-sangat menarik teman-teman. Oleh sebab itulah kita kembali, di dalam posisi benteng ke C8 dimainkan, maka benteng ke E1 tetap mengancam menteri, menteri ke C7. Karena seperti ini apabila pertukaran diterima benteng menerima menteri, maka benteng menerima menteri kita lihat menumpuk ke depan, berpotensi ancaman skakmat, benteng melakukan skak, raja aman di H2 teman-teman. Sangat-sangat menarik tentunya. Kita kembali di sini menteri ke C7, maka menteri ke A3 dimainkan, langsung juga memantau kuda ke depan. Walaupun sebelumnya bahwa menteri menerima menteri pertukaran adalah pilihan dengan ide benteng ke D6 saat ini mengancam pion, kuda misalkan juga saat ini untuk mereposisi diri, maka benteng bisa menerima pion teman-teman, dan benteng wajib menghindar, tidak mungkin diterima lagi-lagi, akan skakmat di baris ke-8. Akan tetapi Pragnananda lebih menyepakati, ia membawa menteri ke A3, maka berlanjut kuda ke C4 saat ini mengancam menteri, menteri ke E7 menawarkan, dan kuda ke E5 teman-teman. Dan ini tentunya langkah lemah dan juga kesalahan, tetapi cukup sulit bagaimana mengkalkulasi. Anda pos PD ini apa yang dimainkan Pragnananda di posisi seperti ini. Bagaimana kawan-kawan? Tentunya benteng menerima kuda merupakan pengorbanan kualitas. Tetapi sebelumnya, sebelum kuda melangkah, apa yang bisa dimainkan menerima pertukaran menteri adalah pilihan kuda baru ke E5. Bedanya seperti ini ke depan akan kita ulas, di mana benteng saat ini menerima misalkan, pion saat ini menerima, kita lihat teman-teman, tidak ada potensi misalkan juga saat ini benteng menerima pion, maka benteng juga langsung menawarkan pertukaran ke depan. Akan tetapi yang jadi pembeda ketika saat ini kuda terlebih dahulu ke E5, masih ada menteri sehingga benteng menerima kuda menjadi bekerja. Pion menerima benteng ke D7 mengancam menteri ancaman skakmat, maka menteri melakukan skak. Di sini apabila raja berpindah, maka menteri menerima pion tempo skak. Gajah menutup dimainkan teman-teman, sangat-sangat menarik. Menteri juga menerima, tentunya juga mencegah skakmat. Maka di sini simpel teman-teman, menteri menerima pion sentral yang membuat Anies Giri menyerah karena ancaman skakmat pun tak bisa dicegah. Di sini menteri menutup dimakan saja. Setelah langkah ini juga menteri menerima pion ini teman-teman. Di sini menyerah karena raja berpindah misalkan, gajah melakukan skak, benteng menutup dimakan saja skak, raja berpindah menteri ke H8, hasilnya pun skakmat. Sangat-sangat menarik. Kita lihat bagaimana performa yang dimainkan oleh Pragnananda dengan akurasi sebagai berikut. Ulasan permainan dari komputer menunjukkan bahwa tingkat akurasi dari Pragnananda 96,3% dengan 2 langkah brilian dan Grandmaster Anies Giri 84,9%. Demikianlah ulasan catur menarik hari ini. Semoga menginspirasi bagi kita di dalam bermain catur selanjutnya. Catur Yes Indonesia Jaya, keep sharing and keep loving. Bye-bye.